Halo warga Indonesia, ada informasi untuk Anda semua. Pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Maret menjadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hal ini didasarkan atas keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 tanggal 24 Februari tahun 2022. Penetapan ini menjadi penting dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai perjuangan bangsa guna memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Kelahiran Kepres nomor 2 tahun 2022 didasarkan atas peristiwa bersejarah di Yogyakarta, yakni serangan umum 1 Maret 1949. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 digagas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kebetulan, secara ya diam-diam, saya toh mendengarkan radio, BBC, ya Voice of America, dan dari Australia, dan saya mendengar bahwa pada permulaan Maret akan diadakan sidang Security Council yang akan membicarakan soal Indonesia. Ini yang saya pegang, dan ini menjadi alasan bagi saya, pertama untuk menaikkan semangat daripada para penduduk kembali, keduanya untuk mengadakan sesuatu yang bisa menarik perhatian. Oleh karena itu, maka pada permulaan Februari, saya kirim surat kepada Pak Dirman meminta izin agar supaya diadakan sesuatu serangan umum, akan tetapi pada siang hari. Sudah barang tentu ya dengan segala risiko. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta juga telah memberi persetujuan serta didukung Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya. Peristiwa ini merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional. Selain itu, serangan umum 1 Maret juga berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Sebenarnya apa urgensi dan substansi Hari Penegakan Kedaulatan Negara dari keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022? Kita simak informasi yang satu ini. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal perjuangan penegakan kedaulatan Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada 18 September 1945, Belanda membonceng Inggris kembali masuk ke Indonesia yang menjadi titik awal konflik bersenjata Indonesia-Belanda pasca proklamasi. Suasana yang tidak kondusif memaksa pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Di 25 Maret 1947, kedua negara menyepakati perjanjian Linggarjati dengan sejumlah kesepakatan. Namun Belanda melanggar perjanjian dengan menggelar agresi militer pertama di wilayah Jawa dan Sumatera mulai 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Aksi militer tersebut terhenti setelah Belanda dan Indonesia mengikuti perundingan di atas kapal USS Renville pada 17 Januari 1948 yang menghasilkan pengaturan batas Indonesia dengan Belanda. Lagi-lagi, Belanda tidak menghormati kesepakatan saat mereka menerjunkan pasukan di Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta pada 19 Desember 1948 untuk memulai agresi militer kedua. Belanda merebut ibu kota Yogyakarta dan mengasingkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para tokoh bangsa Indonesia ke daerah-daerah terpencil. Sebelum ditangkap,
Soekarno mengirimkan pesan kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi untuk membentuk kabinet darurat yang menjadi alasan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada 22 Desember 1948. Perjuangan kedaulatan lewat diplomasi terus dilakukan melalui perundingan di Persatuan Bangsa-Bangsa. Indonesia perlu membuat satu serangan guna menunjukkan kepada dunia bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada dan kuat, sekaligus dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan. Serangan umum 1 Maret pun dilaksanakan dengan sukses. Selama 6 jam, Yogyakarta berada dalam kendali pasukan Merah Putih. Keberhasilan serangan umum 1 Maret tersebut secara berantai terdengar lewat siaran-siaran radio hingga ke dunia internasional. Berturut-turut pengakuan pun datang, dimulai dari perjanjian Rumroyen pada 17 April 1949, kembalinya Bung Karno dan Bung Hatta dari pengasingan pada 6 Juli 1949, kemudian penyelenggaraan konferensi Meja Bundar yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 2 November 1949, hingga puncaknya pada 27 Desember 1949, saat itu Ratu Belanda, Juliana, menandatangani naskah pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia di Amsterdam. Itu tadi informasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Ades Bahtiar, mengenai penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dan juga substansi penting dari Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Hari Kedaulatan Negara ini tentu melalui kajian yang mendalam. Ada proses kajian akademik, kemudian ada usulan dari masyarakat. Nah, memang terus terang soal Hari Kedaulatan Negara ini yang mengusulkan inisiatornya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan itu merupakan hasil kajian akademik dari akademisi dan termasuk sejarawan bahwa penting mengangkat serangan 1 Maret itu bukan hanya sekedar dipahami seperti yang selama ini. Itu serangan Maret. Jadi makna momentum 1 Maret itu dalam konteks sejarah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata setelah diadakan riset, kajian akademik, ternyata serangan 1 Maret ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Dia adalah rangkaian peristiwa negara yang sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Nah, salah satu negara merdeka itu kan memiliki wilayah, memiliki konstitusi, memiliki pemimpin. Satu lagi, memiliki pengakuan dari kedaulatan di negara lain. Jadi Indonesia yang kita proklamasikan 17 Agustus 45 itu tidak pernah diakui kedaulatannya oleh si penjajah, dalam hal ini si Belanda. Jadi kita merdeka 45, bulan September udah datang sini dengan membonceng nikah itu. Makanya Jakarta tidak aman. Bulan Februari 46 ibu kota pindah itu. IKN sudah pernah pindah itu dari 46 sampai dengan 49 di Jogja ibu kotanya. Serangan 1 Maret itu benar-benar momentum sejarah yang luar biasa, menggabungkan antara upaya diplomasi dengan upaya militer, kemudian juga menjadi momentum mempersatukan negara Indonesia lagi kembali menjadi negara kesatuan. Masyarakat kita sebagai generasi bangsa yang tidak ikut di tahun itu atau lahir kemudian menjadi ngerti bahwa bangsa yang negara yang diproklamasikan 17 Agustus 45 itu tidak serta-merta menjadi negara yang berdaulat. Tidak diakui oleh negara lain. Nah, serangan 1 Maret adalah salah satu momentum sejarah penting bagi negara Indonesia untuk memperkuat dan menegakkan eksistensi kedaulatan negara Republik Indonesia.
Sekarang Indonesia telah memiliki Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia? Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Bidang Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bapak Derajat Wisnu Setiawan. Pak Derajat, apa manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat dari Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini, Pak? Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memperingati sejarah penting bangsa Indonesia dalam memperkuat eksistensi bangsa Indonesia dan meneguhkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah sebagai simbol pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dan memupuk rasa nasionalisme. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kemudian Pak Derajat, apa implementasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pasca ditetapkannya Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini, Pak? Implementasi yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan komponen masyarakat untuk memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara pasca penetapan melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 ini antara lain setiap tanggal 1 Maret setiap tahunnya diselenggarakan upacara bendera peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini. Terus yang kedua dapat melakukan kunjungan kepada situs-situs yang berkaitan dengan sejarah perjuangan Indonesia terkait dengan serangan umum 1 Maret 1949. Terus yang ketiga adalah mengadakan lomba-lomba atau simposium-simposium, webinar, seminar yang berkaitan dengan literasi sejarah terkait dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan sifat karakter dan memperkuat identitas kebangsaan, khususnya bagi generasi muda di tengah era globalisasi pada saat ini, dan sebagai fungsi strategis dalam pengembangan karakter dan identitas kebangsaan Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak Derajat Wisnu Setiawan, dan demikianlah manfaat dan juga implementasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pasca penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Sejak penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, apakah mahasiswa dan masyarakat awam sudah mengetahuinya? Mari kita akan dengar pendapat mereka. Kalau soal peristiwa serangan umum itu saya belum tahu sih. Kalau soal keputusan Presiden tentang undang-undang itu, kebetulan juga saya belum tahu apa-apa. Pemerintah menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Yang saya harapkan untuk masyarakat agar mengetahui dan mengingat akan peristiwa hal tersebut. Kalau soal Hari Penegakan Kedaulatan Nasional itu, saya harap sih semoga masyarakat juga bisa lebih mencari tahu, lebih ingin tahu tentang sejarah tersebut. Terus semoga juga masyarakat bisa terus mengingat akan sejarah-sejarah tersebut, termasuk saya. Harapan saya adalah agar masyarakat luas lebih mengetahui tentang serangan umum 1 Maret dan Hari Penegakan Kedaulatan Negara Indonesia. Warga Indonesia, peringatan serangan umum 1 Maret 1949 merupakan bagian penting sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional. Karena itu, penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara diyakini mampu memberikan dampak langsung bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam memahami sejarah dan menjalani proses kehidupan bernegara. Ayo, tegakkan persatuan dan kesatuan bangsa.